Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM, balik lagi di channel Dunia Memberitahu. Kali ini apa sih yang mau diberitahukan oleh dunia? Sobat DM tahu nggak sih bahwa ada banyak jenis aliran sesat yang ada di dunia atau bahkan di Indonesia? Nah, sebelumnya, apa sih sebenarnya arti dari aliran sesat? Aliran sesat atau heresi merupakan pandangan atau doktrin dari teologis atau keagamaan yang mengajarkan atau mempercayai hal-hal yang dianggap berlawanan serta bertentangan dengan keyakinan maupun sistem dari keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau secara sah dianggap ajaran yang benar. Beberapa pemikiran dari penganut ajaran sesat sangatlah ekstrim dan penuh dengan tindakan-tindakan kriminalitas yang dinormalisasikan sehingga membahayakan. Meski berbahaya dan ekstrim, nyatanya aliran-aliran sesat ini justru menjamur dan banyak hadir di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa aliran sesat yang dinilai berbahaya. Aliran Children of God. Aliran sesat Children of God yang tersebar di Amerika dan terkenal sebagai aliran sesat yang paling berbahaya di dunia, serta sebagai salah satu sekte seks yang cukup keji. Aliran sesat Children of God mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota dari Children of God. Tak hanya itu, para pengikut ajaran Children of God pun mengharuskan para pengikutnya untuk berhubungan intim dengan anak-anak mereka. Para pengikut dari aliran Children of God percaya bahwa ritual tersebut akan membuat mereka mendapatkan pahala yang besar. Karena keyakinan tersebut, para pengikut aliran sesat ini bahkan tak segan untuk menyiksa, menculik, bahkan membunuh banyak perempuan berusia muda. The Ku Klux Klan. Aliran ini merupakan aliran sesat yang dinilai berbahaya dan mulanya adalah kumpulan dari para ekstremis Kristen yang hanya berjumlah kecil yang ada di Eropa. Meski awalnya sangat kecil dan anggotanya sedikit, akan tetapi DKKK akhirnya berkembang pesat usai perang sipil pecah. Bahkan KKK memiliki pengikut sekitar 4 juta orang saat itu. Aliran ini dikenal karena memiliki seragam yang cukup mencolok, jubah putih dengan topeng yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan identitas para anggotanya. Sebagai sekte yang berkuasa saat itu, aliran ini sempat melakukan tindakan-tindakan ekstrim, seperti membunuh para pemuka agama, membunuh orang-orang dengan keyakinan yang berbeda, hingga membunuh orang kulit hitam. Branch Davidians. Penganut dari aliran Branch Davidians percaya bahwa mereka adalah perantara datangnya kiamat di muka bumi. Karena percaya sebagai perantara kiamat, maka para penganut Branch Davidians pun berusaha untuk mewujudkan kiamat tersebut di muka bumi. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal anarkis seperti menimbulkan kekacauan, melakukan pembunuhan, membakar, hingga melakukan pengeboman di wilayah-wilayah Amerika. Karena kekacauan dan anarkisme yang dibuat oleh Branch Davidians, para pengikut dari aliran sesat ini pun menjadi buron di Amerika. Kemudian, aliran sesat ini berakhir ketika 76 anggota terakhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal dengan cara meledakkan diri di suatu bangunan. Tak hanya muncul di negara-negara tetangga saja, aliran sesat juga kerap muncul di Asia bahkan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aliran sesat yang pernah hadir di Indonesia. Kerajaan Ubur-ubur. Aliran sesat Kerajaan Ubur-ubur pertama kali didirikan oleh sepasang suami istri bernama Rudi dan Aisyah
lalu memiliki pimpinan di Serang, Banten bernama Nur Halim. Aisyah sebagai pendiri kerajaan ubur-ubur mempercayai bahwa dirinya adalah sosok Ratu Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah. Akan tetapi, ia menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Sebagai pendiri dari kerajaan ubur-ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara dengan mengakses bank-bank yang ada di luar negeri. Aliran ini mulanya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial. Melalui media sosial tersebut, kerajaan ubur-ubur mengungkap pernyataan yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tak hanya itu, kerajaan ubur-ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan ubur-ubur tak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat bagi umat muslim. Akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fatwa haram pada kerajaan ubur-ubur di tahun 2018. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Aliran Gavatar didirikan oleh Ahmad Musadek. Dalam Gavatar, mereka menggabungkan ajaran Kristen, Islam, dan Yahudi. Musadek sebagai pendiri Gavatar mengaku bahwa ia adalah seorang nabi dengan nama Al-Masih Al-Maud dan meneruskan ajaran yang sebelumnya telah difatwakan sesat oleh MUI pada tahun 2007, yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gavatar mengajarkan berbagai ajaran menyimpang dalam agama Islam. Ajaran-ajaran menyimpang tersebut adalah menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam, dan sholat ketika matahari terbit serta tenggelam. Gavatar juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa seperti di bulan Ramadan, membayar sejumlah uang kepada Ahmad Musadek sebagai pendiri Gavatar sebagai penebusan dosa. Aliran ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur, dan MUI telah memberikan fatwa sesat pada Gavatar pada tahun 2016. Itulah aliran-aliran sesat yang pernah hadir di belahan dunia, mulai dari Amerika, Asia, serta Indonesia. Aliran sesat tersebut kebanyakan kini telah punah karena orang-orang telah menyadari bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran tersebut adalah aliran sesat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari dunia memberitahu. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.